Shalom, selamat malam Bapak. Jadi baik, perkenalkan nama saya Peter Menajinapang, NIM 230 30 084, kelas C semester 2, jurusan Sosiologi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang 2021. Jadi baik, saya akan membahas makalah Sosiologi Komunikasi, review buku ke-6. Baik, masuk dalam materi. Pertama, materialisme. Teori kritis adalah teori materialis. Materialisme tidak berarti pendekatan yang menekankan determinasi oleh ekonomi atau pendekatan yang menekankan peran benda. Materialisme menekankan bahwa dunia itu dinamis, dialektis, hubungan dan proses suatu bentuk kontradiksi yang memungkinkan perubahan dan pengembangan. Pertama, masalah. Aristoteles menentang materialisme, reduksionisme, tumis seperti Leucippus, Demokritus, Empedokles atau Anaxagoras. Atomisme mereduksi semua makhluk menjadi atom sebagai zat utama. Aristoteles melihat materi dalam kurung heli berdiri dalam hubungannya dengan bentuk dalam kurung Merhoidus. Materi dan bentuk bersama-sama merupakan esensi. Bentuk adalah bentuk tubuh yang bekerja menjadi benda yang dapat dilihat. Kedua, materialisme dan masyarakat. Pertama, ekonomi dan masyarakat. Teori Marxis tertentu menggambarkan budaya, ide, komunikasi, informasi, pengetahuan, moral, dan ideologi sebagai bagian dari superstruktur yang tidak material yang bertumpu secara spesial pada basis material. Ekonomi dikatakan juga bahwa superstruktur mulai ada sementara setelah pangkalan. Asumsi ini dapat dijelaskan oleh fakta bahwa seseorang ingin menghindari kesalahan filsafat idealis dan teori yang menjelaskan dunia sebagai mental dan hipotesisise dunia, ide dan kesadaran sebagai faktor yang cukup bagi masyarakat. Perubahan tetapi dasar atau suprastruktur statis dan seringkali reduksionis. Model ini menjelaskan perubahan semata-mata secara ekonomis, tapi berjuis kontrak model dalam kurung seperti teori postmodern atau teori sistem. Juga catat, mereka menyatakan bahwa budaya atau politik bentuk masyarakat supersistem. Dampaknya adalah peran ekonomi, kelas, dan tenaga kerja dalam masyarakat diabaikan atau diremehkan. Berikutnya, kapitalisme dan komunikasi adalah memberikan pengantar tentang hubungan kapitalisme dan komunikasi. Untuk melakukannya, kita perlu memahami apa itu kapitalisme dan menghubungkannya dengan komunikasi. Pertama, komunikasi modal dan kelas kapitalisme. Kelas adalah hubungan sosial dan kekuasaan, di mana kelas yang tereksploitasi dipaksa untuk memproduksi dengan cara yang tidak dimilikinya barang-barang yang tidak dimilikinya. Kelas dominan memiliki alat-alat produksi dan hasil-hasil yang dihasilkan. Kelas ditentukan oleh produksi dan kepemilikan. Tentang berbagai hubungan kelas yang mendefinisikan mode produksi yang berbeda. Dalam kapitalisme, tubuh pekerja tidak seperti tubuh budak menjadi milik pemilik eksternal, tetapi karena mereka tidak dapat bertahan hidup tanpa bekerja,
Para pekerja harus menjual tenaga kerja mereka di pasar tenaga kerja untuk mendapatkan upah yang dapat mereka gunakan untuk membeli komoditas sebagai alat hidup yang menopang mereka. Sebaliknya, kelas kapitalis. Yang berikutnya, masyarakat komunikasi. Pertama, teori masyarakat informasi. Meningkatnya pentingnya komputer dan pekerjaan pengetahuan dan ekonomi telah menyebabkan sejumlah besar sarjana, ahli dan pengamat membuat klaim bahwa kita hidup dalam masyarakat informasi pengetahuan jaringan. Pada awal 1960-an, Fritz Marklow didokumentasikan peningkatan knowledge browsing pekerjaan di Amerika Serikat. Total pendudukan dan penciptaan nilai selama 60 tahun pertama dari century ke-20. Dia diperkenalkan gagasan knowledge browsing pekerja atau pekerjaan atau industri. Sejak Marklow bekerja, konsep masyarakat informasi telah populer di kalangan analis dan pengamat dari peran informasi dan komunikasi dalam masyarakat. Pada tahun 1970-an, Daniel Bell berbicara tentang kemunculan masyarakat pasca industri yang didasarkan pada layanan dalam kesehatan, pendidikan, penelitian, dan pemerintah tahan, dan di mana yang diperhitungkan bukanlah kekuatan otot, mental, atau energi, tetapi informasi. Berikutnya, komunikasi politik di ruang publik. Publik adalah semacam antarmuka masyarakat yang menjadi perantara di antara ranah yang berbeda. Ketika warga negara terlibat dalam politik sebagai bagian dari organisasi, gerakan dan praktik non-pemerintah, dan ketika mereka membahas politik di depan umum, maka mereka adalah bagian dari ruang publik. Menganalisis komunikasi politik di ranah publik secara lebih rinci. Protes politik terjadi di ruang publik. Dalam beberapa dekade terakhir, banyak pembicara tentang peran gerakan sosial baru dalam kurung seperti gerakan lingkungan, gerakan kesetaraan gender, gerakan LGBT, gerakan hak kawan dalam politik. Banyak pengamat liberal dan konservatif dalam konteks ini pendapatan bahwa gerakan buruh sudah ketinggalan zaman. Berikutnya, ideologi. Ideologi adalah strategi memproduksi, dominasi, dan eksploitasi yang beroperasi dalam ranah komunikasi, budaya, psikologi, emosi, dan kepercayaan. Pertama, reifikasi kesadaran. George Lucas memperkenalkan gagasan reifikasi. Hal ini berasal dari Marx, konsep fetishisme komoditas. Inti dari struktur komoditas adalah bahwa hubungan antara orang-orang mengambil karakter sesuatu dan dengan demikian memperoleh objektif bayangan otonomi yang tampaknya sangat rasional dan merangkul untuk menyembunyikan setiap jejak dari sifat fundamentalnya. Relasi antara orang-orang transformasi hubungan komoditas menjadi suatu yang objektivitas hantu tidak dapat memuaskan dirinya dengan reduksi semua objek untuk memuas kebutuhan manusia menjadi komoditas. Ini terangkum jejaknya atas seluruh kesadaran manusia. Lucas mendasarkan pemahaman ini verifikasi pada bagian modal, bagian para karakter jimat komoditas, di mana Marx berbicara tentang komoditas sebagai pemilik Gespenstige delegate
Samuel Moore dan Edward Evelyn menerjemahkan istilah ini sebagai realitas tidak substansial. Sekian dan terima kasih.